Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RHK Informatif Channel. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang tipe bilangan di dalam bahasa pemrograman Python, yang nanti kita akan melangkah ke list, tuple, dan dictionary. Jadi sebelumnya kita membahas dulu tentang tipe bilangan. Di dalam Python ini dia menyediakan 3 tipe dasar untuk menyatakan data dalam bentuk bilangan. Di antaranya itu bilangan integer, ya, yang biasa ditulis dengan int. Kemudian ada lagi yang float, ya. Kemudian ada lagi kompleks. Ya. Nah, selain ketiga ini, ada juga bilangan desimal dalam bentuk desimal, ya. Desimal. Kemudian ada lagi yang fraction. Fraction ini adalah bilangan pecahan, ya, seperti 1/2, 5/8, ya, seperti itu. Oke, kita akan bahas dulu tentang bagaimana integer, kemudian float, dengan kompleks. Nah, bilangan integer kita tahu adalah dia merupakan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat seperti 1, 2, 4, 6, atau -1, -3, dan seterusnya, ya. 0, -1, -2, -3, dan seterusnya. Nah, di dalam bilangan bulat, di dalam Python, penulisannya bisa ditulis dalam bentuk desimal basis 10, bisa juga dalam biner, ya, basis 2, bisa dalam bentuk oktal, bisa juga itu basis 8, bisa juga dalam bentuk heksadesimal basis 16. Yang umumnya itu basisnya basis 10, ya, seperti 1, 2, 3, dan seterusnya, seperti itu. Sebelumnya kita kan sudah belajar tentang membahas tentang definisi variabel, ya. Oke. Jadi kita tahu bahwa di dalam bahasa pemrograman Python kita tidak memerlukan secara eksplisit pada saat definisi variabel diikutsertakan dengan tipe data, tetapi variabelnya tergantung dari inputannya. Oke. Nah, di sini saya akan sajikan beberapa bentuk bilangan bulat, ya. Yang pertama dalam bentuk integer, yaitu misalnya saya buat di sini, saya tulis ini aja, ya. Misalnya tipe integer untuk 4 model, tipe integer untuk 4 model, yaitu tadi yang sudah saya katakan, desimal basis 10 sampai di heksadesimal basis 16. Oke. Untuk yang desimal saya tulis begini saja, misalnya 128. Oke. Kemudian untuk yang ini 123 yang biner, saya buat misalnya ini binernya B, jadi dari yang ini, ya, dari 123 ini 1111 011. Kemudian ada lagi yang untuk okta basis 8, itu kita tulis ini 00173. Kemudian yang heksa kita tulis dalam bentuk 0x7b. Oke, kita jalankan. Kita jalankan menggunakan konsol, ya. Kita coba dengan run file in Python console. Oke. Nah, kita lihat di sini. Nah, sebenarnya jadi desimal biner ini, yang biner, okta, heksa, ini nilainya adalah sama dengan bilangan 123, hanya disajikan dalam bentuk biner, okta, dan heksa. Oke.
kita bisa buktikan dengan kita tulis desimal, ya, kita bandingkan, kemudian biner sama dengan okta sama dengan heksa. Kita lihat true, ya, berarti ini nilainya adalah sama, hanya disajikan dalam bentuk model 4 tipe desimal, biner, okta, heksa yang semuanya ini adalah sebenarnya adalah bilangan bulat, ya, seperti itu. Itu untuk integer. Nah, kemudian sebenarnya ini bisa dikonversi, ya. Teknik konversinya adalah 1, 2, 3. Ini kan secara umum kita menulisnya dalam bentuk desimal untuk bilangan integer. Kita misalnya untuk konversinya ke biner itu sebenarnya bisa kita tulis dengan bin, ya. Kita bisa tulis dengan bin, kemudian kita tulis desimal. Kita lihat, ya, ini nilainya sama, ya, dengan ini. Oke, kemudian yang untuk okta kita kasih lagi desimal. Kita lihat, oh sorry, dia seperti ini, salah ketik, saya salah tulis ininya, ya, okta desimal. Oke, nilainya, ya, kita bisa lihat sama. Kemudian yang heksa desimal, ini keliru juga, harusnya hex, ya. Oke, sama, ya. Hanya bedanya di sini konversi ini tipe datanya dia bukan lagi integer, tapi dia berubah menjadi, karena ada tanda kutip ini berarti string, ya. Oke, kita coba masukkan ke dalam variabel, ya. Misalnya saya ambil biner 1, dah. Biner 1 itu untuk nampung tadi, ya, konversi dari desimal 1, 2, 3 ke biner. Oke, biner 1, ya. Biner 1 cek sama, ya. Lihat biner 1 string, kan. Nah, jadi nilainya string. Bagaimana cara untuk mengembalikannya? Ya, kita bisa mengkonversinya biner 1 dari string ini ke integer desimal ini. Nah, caranya dengan int, ya, kemudian kita ambil variabelnya, ya, biner 1 berarti, ya. Kemudian dia ini harus di biner 1, kan. Kemudian kita basisnya 2, kan. Oke. Ya. Kembalikan 1, 2, 1, 2, 3. Oke, kita masukkan ke sini saja. Misalnya des int biner 1 basisnya 2, nah, des 1, 2, 3. Kita lihat des sini, des 1, 2, 3, tipenya integer, ya, atau bisa kita ketik type des. Salah ketik lagi. Oke, ya, kelasnya kelas integer. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana dengan tipe data float, ya? Untuk float sebenarnya prinsipnya sama, ya, cukup kita kasih masuk aja nilainya, ya. Nah, di dalam Python ini tipe float itu, ya, untuk float itu ada dua penyajian yang bisa kita tulis dalam bilangan di bahasa pemrograman Python, yaitu bisa dengan menggunakan tanda titik, ya. Misalnya seperti ini, kita tulis 1,25, ya, atau misalnya kita tulis lagi
2,24,50. Nah, ini pakai titik ya. Atau bisa juga kita tulis float ini dalam bentuk eksponen ya. Eksponen kita ketahui, misalkan biasa eksponen kita tulis misalnya 1,25 kali 10 pangkat 2 ya, atau misal 10 pangkat 2, atau ditulis lagi 2,5 kali 10 pangkat minus 3 gitu. Nah, di dalam Python untuk yang pakai eksponensial kita menggunakan huruf E. Kita langsung saja coba praktekkan ya. Misalnya saya punya variabel X yang pertama, kita taruh 1,25. Yang Y kita tulis 34, kita ikut di atasnya 24,50. Oke, kita paling saja langsung sini. Nah, Anda bisa lihat float ya. X, Y, Z kita tulis misalnya 1,25, eksponen 2. X, Y, Z bisa kita lihat M lah di sini. 2,5 eksponen minus 3. Oke, kita run. Ya, Anda bisa lihat di sini. Nah, jadi M juga merupakan float ya. Kemudian yang Z juga float ya. Jadi sebenarnya dituliskan 1,25 kali 10 pangkat 2 sama aja 125. Tetapi di dalam tipe float ya, bilangan float itu selalu ada komanya. Jadi kalau sebenarnya bulatnya adalah 125, karena dia dibuat float maka harus ada koma. Jadi komanya koma 0. Seperti itu. Oke, selanjutnya kompleks. Untuk tipe yang kompleks ya, bagaimana bilangan kompleks di dalam Python itu ada 2 ya dalam bilangan kompleks itu, yaitu yang pertama nanti dia dibagi 2, ada format untuk real sama format untuk imajiner. Jadi bilangan kompleks itu sebenarnya dua buah bilangan real sama bilangan imajiner. Nah, kita tahu ya, bilangan kompleks itu kalau kita belajar matematika kan biasanya ditulis dalam bentuk A ditambah misalnya BI. Ya, I-nya ini imajiner. Nah, kalau di Python I-nya diganti dengan J. Ya, jadi penulisannya bisa seperti ini. Kita buat bil 1 kompleks ya. Misalnya saya tulis 2 ditambah dengan 20 ya. 20 ditambah 3J. Kemudian yang bilangan kedua, yang atas kedua adalah 10 dikurang 2J misalnya. Seperti itu ya. Oke, kita run, kita lihat. Ya ini kompleks ya. Jadi ya, kalau ini saya bisa tulis juga di sini type bil 1 kompleks, type bil 2 juga kompleks ya. Nah, di sini kita bisa mengambil bagian realnya sama bagian
imajinernya. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita pakai ngambilan menggunakan pakai fungsi real sama fungsi imajiner ya. Misalnya kita mau ngambil dari bill 1 ya. Mana sih untuk realnya? Ya, kita langsung kasih bilangnya. Oke. Realnya adalah yang 20. Imajinernya yang mana? Image ya, langsung di image ini kita ambil, real. Kita ambil 1, kemudian image. Oke. Enter. Nah, image adalah yang 3 imajinernya ya. Oke, kita lihat yang untuk build 2 realnya 10, build 2 imajinernya adalah min 2. Oke, itu semua yang bisa saya sampaikan untuk tipe bilangan dalam pemrograman Python. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, share ke teman-teman, karena prinsipnya kita berbagi ilmu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar.